Ya jangan lihat sekarangnya ya, lihat dari 2013 ya. Nah, pernah jadi pemateri saya itu di daerah Lebak, di Bayah ya, Pantai Sawarna. Saya cuma dikasih lemang 1 sama kelapa sekarang buat rame-rame. Jadi saya pulang itu hanya bawa kelapa 3 biji plus lemang 1 biji. Itu pertama kali jadi pemateri plus honor yang saya terima segitu. Saya ketawa kalau ingat itu mah. Lemangnya sampai rumah basi nggak, Pak? Basi itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ketemu lagi dengan saya Kurniawan Akapunyakur di Kursus Renang Indonesia. Kali ini udah sore ya, jadi agak gelap, tapi kita menikmati aja romantisme ini, Pak. Romantis. Oke, kali ini kita kedatangan tamu lagi ya dari Tangerang Selatan, dari Pamulang. Oke, dia seorang penggemar renang ya, yang menjadi juri perwasitan juga. Beliau nanti kita serahnya sama orangnya aja langsung ya, kita kenalan aja sama beliau. Oke, apa kabar Pak Muhammad Rifai? Ahmad Munawar Rifai. Ahmad Munawar Rifai. Munawar berapa? Iya, Rifai aja dari Rifai. Oke, dengan Coach Rifai ya, beliau orang Tangerang Selatan. Oke, kebetulan saya kenal sama beliau di kolam renang. Jadi kita akan ngebahas yang lain ya, karena memang sekarang beliau orang yang berbeda, berperilaku ganda, saudara ya. Oke, nggak lama-lama yuk kita tanya soal profilnya Pak Rifai. Halo Pak Rifai. Siap ya. Suara kenceng boleh Pak ya? Oke. Awas juri ya. Juri suaranya pelan ya. Iya. Oke, Pak Rifai. Ngobrol dong soal juri. Ya, kita ngobrol soal juri dan perwasitan nih. Pak Rifai ini udah level apa sih di penjurian? Kebetulan saya sendiri di 2018 ngambil lisensi yang B ya, atau nasional di Surabaya. Jadi kita sudah, saya sendiri sudah punya level B atau level nasional untuk juri perwasitan. Oke. Jadi level nasional ya, juri tingkat juri B. B, level B. Waktu itu B-nya di mana, Pak? Di Surabaya. Di Surabaya. Tahun berapa tuh, Pak? 2018 kalau nggak salah Desember apa? Desember 2018. Desember 2018. Oke. Gimana itu pelatihannya? Apakah setelah pelatihan itu langsung ditugaskan jadi juri atau memang mengendap dulu? Itu gimana? Boleh diceritain proses kenapa gitu, terus gimana gitu? Sebelumnya sih sejak 2013 sudah aktif jadi juri. Oke. Tapi perjalanan itu di 2017 baru punya lisensi tingkat provinsi di Jawa Barat. Setelah itu 2018 baru ambil yang nasional, dan itu sudah bertugas di banyak posisi dan di berbagai daerah sekitar Banten untuk jadi wasit. Oke. Jadi memang prosesnya beliau itu dari tahun 2013 menjadi juri ya. Kemudian ya proses waktu akhirnya tahun 2018 beliau dapat lisensi B tingkat nasional. Tempatnya di Surabaya ya. Sampai sekarang beliau aktif menjadi juri ya. Itu ada di daerah tertentu atau gimana itu jadi jurinya? Nah, sebenarnya harusnya kita kan memang wasit itu berada di bawah naungan pengurus akuatik kabupaten kota atau di provinsi. Untuk yang levelnya provinsi atau nasional gitu ya. Sebelumnya sih saya sendiri memang aktif di kabupaten kota tempat saya sendiri ya, di Tangsel gitu, dan juga di provinsi Banten. Tapi udah beberapa tahun ini saya sendiri emang agak mundur, jadi kita lebih tiarap aja lah jadi wasit ketika jadi wasit panggilan lah kalau dibilang. Dipanggil datang ya, nggak dipanggil ya udah. Oke, kayak jalangkung ya. Iya. Datang nggak dipanggil, pulang nggak diantar ya. Iya. Asal pulang-pulang dikasih cuan ya, biar bisa ngongkosnya pulang. Oke, boleh dong ceritain soal kita bicara yang nggak enaknya dulu deh. Pernah nggak sih ada cerita yang tidak mengenakan selama menjadi juri? Banyak. Waduh. Boleh.
Ya, jadi kita memang ketika jadi wasit atau juri, kita tuh harus siap ketika kadang parents, orang tua atau pelatih pun maki-maki kita, gitu. Dan kita di situ tidak boleh terbawa suasana, gitu. Ditunjuk-tunjuk mukanya, ngeludah ke muka kita sih nggak pernah ya, tapi ngeludah ke bawah, cuy, itu pernah, gitu. Jadi dan kita di situ nggak boleh nimpalin emosi dengan emosi, gitu, karena akan jadi kacau lah pelaksanaan pertandingan kalau seperti itu. Itu dari sisi orang tua, ya, gitu. Dan yang lainnya, ya kalau kita ngomongin dari sisi honor, ya sebenarnya dulu aja pertama kali turun itu paling kita honor itu 100.000 lah. 100.000 seharian, Pak. Tergantung, kadang ada lomba yang setengah hari segitu, yang sehari juga segitu. Jadi flat lah dulu sempat diiniin. Tapi memang waktu itu yang dikejar bukan uangnya ya, tapi memang value-nya untuk belajar ya, sampai akhirnya beliau sempat mengirimkan atlet ya. Betul. Sempat ya. Sempat. Soal menang ya itu masalah takdir ya. Yang penting kan ketika sudah tahu perlombaan, terus akhirnya tahu teknik perlombaan, terus bikin atlet, melatih atlet, kemudian ya mengikut sertakan atletnya. Memang tidak mudah ya mengirimkan atlet ya dengan banyaknya swimming club di Indonesia yang bagus-bagus ya. Jadi buat orang-orang yang pemula ini yang mau mengirimkan atlet, ayo tetap semangat, pantang menyerah. Oke, ini contoh. Oke, baik. Tadi nggak enaknya ya. Tadi untungnya cuma dikasih jangan emosi, jangan jelas pakai emosi. Jadi emosi dilawan pakai esteller ya, enak ya. Enak, pakai kelapa, pakai langsung. Jadi kita bikin senang aja lah ya. Tapi emang begitu ya. Apalagi di zaman digital ini, di mana setiap orang tuh bisa merekam ya. Betul. Handphone ini akan menjadi senjata ampuh. Kayak ketika zaman dahulu handphone belum begitu menggeliat, zaman sekarang kayak udah ngerekam gerakan, ngerekam waktu. Jadi ketika kita melapor, ya melapor. Nah, kok hasilnya beda? Nah, itu memang sulit ya. Tapi ya sudahlah ya. Itu memang dilematisnya ketika jadi wasit. Nah, sekarang wasit memang harus jeli ya, harus sesuai itu. Nggak boleh melambatkan atau mempercepat waktu tertentu ya. Karena memang resikonya tadi, kalau ternyata orang tuanya atau orang di sekitar atletnya, pelatihnya gercep ya, ya hati-hati sama itu. Oke. Terus yang enaknya apa? Ya enaknya memang ketika kita aktif di perwasitan. Mau nyari siapa? Saya yang pelatih. Oh, Naura ya. Silakan masuk Mbak Naura. Gak apa-apa. Bapak saya boleh izin ganti baju dulu. Saya ke hujan. Oh iya, boleh, ada panitia nanti masuk. Terima kasih ya Pak. Oke. Nah. Jadi saya lupa, jangan lupa. Oke, lanjut. Apa tadi ya? Enaknya jadi wasit, lupa. Dibilang enak aja lupa. Ya memang kendalanya kan apa tadi ya? Wasit itu dulu sempat honor flat. Akhirnya ketika kita masuk di perwasitan, kita rubah honor itu disesuaikan dengan tupoksi beban kerja dari wasit. Jadi ya udah beberapa tahun terakhir ini ya saya alhamdulillah istilahnya jadi wasit itu selalu yang mimpin referee. Honor itu yang minimal 750 sampai 1,2an gitu. Sedangkan ya jadi memang kita honor yang tertinggi saat setiap event, tapi tanggung jawab juga tertinggi. Itu dari, dan yang paling enak lagi ya sebenarnya ya kayak seperti ini, diundang jadi pemateri. Iya. Seperti itu. Bonus jadi payah perjuangan. Ya jangan lihat sekarangnya ya, lihat dari 2013 ya. Nah, pernah jadi pemateri saya itu di daerah Lebak, di Bayah ya, Pantai Sawarna. Saya cuma dikasih lemang 1 sama kelapa sekarang buat rame-rame. Jadi saya pulang itu hanya bawa kelapa 3 biji plus lemang 1 biji. Itu pertama kali jadi pemateri plus honor yang saya terima segitu. Saya ketawa kalau ingat itu mah. Lemangnya sampai rumah basi nggak Pak? Basi itu. Rezeki Pak, itu rezekinya siapa ya Pak? Itu rezekinya ulat-ulat Pak, dikasih Pak itu Pak. Nanti dikasih ulat buat makanan ulat. Ngasih sedekah ke ulat-ulat kecil.
Kayak memang itu memang cerita yang apa ya, mengesankan ya. Memang nilai itu tidak harus selalu dinilai pada hari ini ya. Betul. Dilihat dari value yang sudah kita kerjakan dari beberapa tahun sebelumnya sehingga ya begini. Jadi jangan lihat enaknya sekarang ya Pak Wasit ya. Betul. Oke, gimana? Ini soal kita bicara soal lomba ya. Kan saat ini kan sedang gengsi soal apa ya, gengsi sedang sedang marak booming viral ya soal fun games. Sebagai seorang juri, apa yang akan Anda berikan soal fun swimming? Nah, ya memang fun swimming itu sebenarnya buat mengakomodir para pelatih-pelatih yang hanya melatih tidak banyak atlet atau tadi kita hanya melatih sedikit ya atau privat. Jadi kenapa anak-anak itu kan butuh output keluar dari hasil latihan dia. Dan saya jujur aja untuk fun swimming itu saya apresiasi banget. Kenapa? Karena di situ selain anak dapat medali, memang dia mental yang paling penting gitu kan. Karena ketika dia berani ikut kompetisi itu bukan pengaruh hanya di saat dia lomba renang, mungkin di kehidupan dia selanjutnya dia akan berani berkompetisi juga. Jadi itu sebenarnya poin utamanya tuh di situ. Jadi medali itu hanya bonus gitu. Dan mereka itu dan fun itu memang kalau yang ketika mereka nanti mau naik kelas, mereka juga harus ikut kelas pemula, bahkan yang kelas kompetisi full supaya dia. Tapi ketika memang anak itu hanya bisa berenang dan merasakan lomba, ya di fun itu sudah cukup. Seperti itu. Jadi memang konsep utamanya tadi ya ngejar output, di mana mereka sudah latihan, mereka butuh perbandingan ya. Betul. Apakah mereka sudah ya minimal mereka sudah layak ikut sebuah kompetisi atau belum. Masalah menang atau tidak itu nomor sekian ya. Ya, tapi memang buat mereka yang ya renangnya belum bagus-bagus amat kan memang ya kan kalau jalur prestasi renangnya harus bagus ya, ibarat sesempurna mungkin ya. Tapi buat orang-orang yang ternyata renangnya belum sempurna ya mereka juga butuh sebuah output supaya mereka bisa mengukur diri. Betul, dan ada ininya juga kan, kadang-kadang ada medali, punya sertifikat, itu kan poin tambahan yang ya istilah ya membuat ini mereka lah gitu kan, kenang-kenangannya jadi ada selama dia melakukan kegiatan seperti itu. Oke. Coach Dede, udah transfer data? Transfer data? Udah. Oke. Nah, lanjut Pak. Sekarang apa tadi kan output of fun games ya. Nah, terus ketika sudah ada fun swimming, apakah persentase di kompetisi-kompetisi prestasi yang memang seharusnya itu apakah akhirnya berdampak fun swimming ini apakah berdampak pada kompetisi yang seharusnya apa tidak sih sebenarnya? Nah, memang sekarang pun justru kalau saya lihat ya peserta yang di kompetisi atau renang pemula tadi agak berkurang karena banyak larinya ke fun. Karena istilahnya dulu itu kan kita hanya punya satu pilihan. Ketika kita mau ikut lomba hanya harus ikut pemula atau kompetisi. Nah, karena sekarang ada dua pilihan, akhirnya terpecah gitu kan. Jadi yang istilahnya mohon maaf ya, yang kita yang hanya melatih murid seminggu sekali, ketika kita arahkan ke kompetisi, hasilnya kan nggak maksimal. Ya, betul. Gitu. Jadi fun itu mengakomodir yang hanya kita melatih privat seminggu sekali, kita ada ya outputnya tadi bisa anak buat pengalaman seperti itu. Oke, baik. Oke. Jadi fun swimming itu ya artinya memang ya akhirnya memang ya sesuai judulnya ada fun swimming yang memang buat menyenangkan renang ya begitu ya. Nah, terus pertanyaannya ini kan sebenarnya fun swimming itu sebenarnya harus dibatasi nggak sih atau dia sebebas-bebasnya aja dilaksanakan tanpa batasan tertentu? Baiknya gimana maksudnya? Ini kan memang belum diatur ya. Betul. Belum diatur. Nah, sementara fun swimming ini kan udah mulai merebak ya. Tentunya setiap penyelenggara ingin membuat unik setiap fun swimmingnya. Nah, apakah ada batasan tertentu bagi penyelenggara untuk melaksanakan fun swimming ini? Sebenarnya sih untuk batasan sendiri kalau kita regulasinya itu sebenarnya kan teman-teman yang mau mengadakan perlombaan ketika kita istilahnya mau menggunakan label akuatik kita tuh harus
istilah ada surat izin atau paling tidak permohonan ke Rekomendasi, ya. pengurus kota atau kabupaten Oke. gitu kan. Nah, ketika misalnya di situ kan nanti dijelaskan apa segala macam tekniknya, nanti oleh pengurus akuatik akan lihat apakah ada yang perlu diiniin. Nah, tapi kendalanya sekarang itu kadang banyak ya tadi langsung melaksanakan aja. Dan dia kadang tidak berkoordinasi dengan pengcap atau pengkapnya kabupatennya, akhirnya ya mereka yang dari nomor lombanya disusunnya mereka mengadakan sendiri sesuai yang mereka inginkan. Jadi dan kadang untuk sanksi pun pengcap atau pengkot itu agak sulit memberikan sanksi gitu ketika kita ini lomba ini diboikot contohnya tidak diizinkan. Kadang sempat itu dirumorkan seperti itu tapi tetap aja peserta tetap ada ya lomba tetap berjalan gitu. Karena memang tidak ada aturan sanksi untuk lomba. Ya aturan lombanya aja belum ada. Betul. Apalagi sanksinya. Oke. Baik. Selanjutnya ini kan tadi kan kalau bicara koordinasi sama akuatik setempat, berarti ini kan tidak semua renang tuh dilaksanakan di mana aja. Ya, renang tuh di kota, di kabupaten mana aja, provinsi mana aja. Tapi kan belum tentu ada pengprovnya, belum ada pengurusnya. Jadi sometimes atau ada pengurusnya tapi tidak tahu nih pengurusnya aktif atau enggak. Siap. Oke, permasalahan begitu nih. Atau ada permasalahan ini alamatnya di mana? Kadang suka begitu ya. Nah, ini apakah memang salah satu alasannya mereka nggak koordinasi karena alasan pengprovnya nggak ada, cabang atau ini nggak ada, atau gimana? Atau apakah itu menjadi alasan mereka akhirnya melangkah tanpa berkoordinasi? Memang ada beberapa faktor ya. Contoh kan ada kayak suatu sekolah mengadakan lomba, gitu kan dia tidak berkoordinasi dengan pengurus kabupaten kotanya. Lomba tetap bisa berjalan dan mereka mungkin di sertifikatnya nanti itu bahkan juri pun bisa mengambil guru-guru yang sekitar situ lah. Oke, ya betul. Tapi di sertifikat itu hanya ada stempel dari sekolah. Dan yang sangat disayangkan ketika sertifikat itu tidak ada stempel dari akuatik tingkat kabupaten kota. Itu ketika mungkin dia nanti mau masuk ke sekolah, jalur prestasi atau jalur kadang beasiswa itu kalau ada stempel dan logo akuatik itu akan berpengaruh untuk poin. Lebih ke situ. Jadi mereka sebenarnya dengan tidak berkoordinasi agak rugi, tapi ketika mereka tetap ngotot situ tetap saja bisa berjalan. Itu pun ada beberapa sekolah sempat mengadakan gitu dan itu tadi pihak akuatik pun nggak bisa memberikan sanksi gitu. Karena kenapa? Ya mereka sekolah itu tidak di bawah naungan akuatik, kecuali kalau yang mengadakan itu adalah perkumpulan renang Yang sudah terdaftar yang di bawah naungan itu mau nggak mau harus gitu. Atau ada perkumpulan renang yang tidak terdaftar, itu pun masih tadi mereka pun pengurus nggak bisa memberikan sanksi karena mereka tidak terdaftar atau bukan anggotanya. Seperti itu. Jadi intinya akuatik hanya bisa menindak seseorang ketika mereka sudah terdaftar menjadi anggota atau member dari klub yang sudah ada di kota wilayah tertentu. Ya, terdaftar. Jadi mau daftar kan? Ya, terdaftar itu ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya ya. Jadi tetap ya nggak daftar ada plus minusnya, daftar juga ada plus minusnya. Ini silakan teman-teman memilih mana yang pilihan tepat buat teman-teman. Oke. Bicara juri ini kan tadi ada level apa aja tadi? Ada level kota, provinsi, nasional sampai internasional. Oh, sama kayak pelatih berarti ya, D, C, B, A ya. Oke, gimana? Apakah gimana ya? Apakah UAS jenjang misalkan apa? Apakah ada syarat tertentu misalkan apa? Berarti kalau ada lomba kecamatan, orang dengan level D boleh jadi TD atau jadi referee gitu? Bisa. Tapi itu berarti kecamatan ya. Tapi kalau udah pengprov atau dia harus sudah level yang lebih tinggi. Ya. Jadi orang yang punya level paling tinggi Lebih berhak. dia boleh berhak. Ya, lebih berhak itu aturannya. Sebenarnya. Tapi saya pernah lihat tuh Pak ya, ada orang yang levelnya B ternyata dia malah jadi tukang fluid. Oh. Ya, nah yang levelnya C malah jadi referee. Ya. Oke, saya pernah lihat kondisi seperti itu.
Kalau penunjukan itu ketika lomba resmi harusnya TD yang menentukan ya. Jadi ketika makanya TD pun harus yang lebih mengetahui Mana yang layak gitu ya. betul mana yang layak dan istilah legalitasnya yang lebih baik gitu kan. Tapi ketika dia emang TD yang melakukan kesalahan ya otomatis yang di bawahnya pun kita hanya bisa menyampaikan gitu kan, tapi kita tidak bisa merubah karena TD itu posisi tertinggi di perlombaan. Oke, baik. ya jujur lah ya, memang ya ada orang-orang yang ketika sudah mendapat level tertentu tapi sebenarnya secara keterampilan dia belum layak ya, dan ya realitanya ada yang begitu. Nah, tapi saya berharap kita tetap positif ya, kita ingin memberikan yang terbaik kepada perlombaan dimanapun ya, bahwa kita harus memberikan sebuah kompetisi yang layak dan adil buat semua. Betul. Ya, jadi begitu. Nah, Pak Rifai, boleh dong kasih pesan-pesan buat para pelatih yang pengen jadi juri atau ada yang pengen ikut lisensi juri wasit. Oke, jadi teman-teman istilahnya sarannya ya, memang yang ingin mencoba atau ingin mencoba aktif di perwasitan, langkah pertama ya kalian tadi carilah khusus pelatihan wasit ya yang dinaungin oleh ketika kalian ingin tingkat kota, maka pengkap atau pengkot itu kalian harus mengikuti di situ. Ketika itu dan ketika provinsi pun kita harus di tingkat provinsinya. Setelah kalian punya legalitas, ya kalian bisa. Dan kalau yang paling enak sebenarnya gini Pak, kalian di wilayah tersebut ikut pelatihan di wilayah tersebut. Betul. Nah, contoh ya misalnya kita di mana? Kita di Jakarta, cari pas yang di Jakarta ikutin supaya kenapa? Jadi kita bakal punya circle. Circle-nya pengurusnya juga di situ. Ketika kita udah ini Pak, ya kita udah termasuk nih ikut latihan, tolong jadi wasit. Kita istilahnya dengan panitia itu pasti orang-orang sekitar situ juga, dan kita ketika minta dan melapor itu kita akan diprioritaskan. Tapi kalau kita mohon maaf ketika kita ikutnya di daerah lain, kita ke daerah kita gitu, kadang kita agak kurang walaupun kita udah lapor ya, tolong dong saya udah ikut pelatihan wasit ini lisensi segala macam. Kadang kita agak sulit dimasukin ke cycle atau di perwasitan yang ada. Kenapa? Ya karena tadi nganggapnya dari luar ngapain, kadang ada yang seperti itu gitu. Itu sering terjadi gitu. Jadi teman-teman, langkah pertama memang harus punya lisensi perwasitan. Langkah kedua tadi kalau bisa ikut di daerah tersebut supaya bisa aktif di daerah tersebut. Yang ketiga ya tadi cari tahu siapakah pengurus dan yang aktif di situ. Ketika emang kita bisa dekat dengan dia hitungannya, atau ya bukan dekat dengan arti ini ya, kita istilah berteman supaya kita bisa aktif di perwasitan tersebut, supaya tadi ilmu yang kita punya bisa kita salurkan, bisa berkembang, dan itu nanti bisa berkembang, bahkan ya syukur-syukur bisa memajukan perwasitan di daerah tersebut seperti itu. Oke, demikian tadi obrolan santai kita dengan Coach Rifai yang suka menawar. Ya, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan yang lebih meriah. Siap. Semoga kita bisa punya event bareng ya Pak Rifai ya. Siap. Karena memang kita sudah punya rencana event di tahun 2025, semoga bisa terlaksana. Rencana ini bisa dirancang sedemikian rupa supaya setiap pelatih renang bisa merasakan kompetisi renang yang membahagiakan, tapi tetap menjaga kualitas. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam dari kita, Kursus Renang Indonesia. Bye.